Jayakatwang memiliki satu tujuan yang teguh, memerdekakan diri dari pengaruh kerajaan Singhasari yang selama ini membatasi kekuasaannya. Dengan berani, dia memimpin pasukannya untuk menyerbu istana Kertanagara, tindakan yang akan mengubah takdir dan menandai awal kejayaan kerajaan Glanggelang. Selamat datang di saluran YouTube Taksakaseta. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Kerajaan Singhasari merupakan salah satu kerajaan besar yang berdiri di Nusantara pada masa lampau. Namun, di antara deretan raja yang memerintah, ada satu nama yang tampil mencolok sebagai penakluk Singhasari. Raja yang penuh ambisi ini bukan lain adalah Jayakatwang, Raja Glanggelang. Di mana sebenarnya letak kerajaan Glanggelang itu? Glanggelang, sebuah wilayah yang misterius dan tidak banyak orang tahu di bumi Wurawan, tersembunyi di tengah hutan lebat dan medan yang sulit diakses. Wilayah ini adalah tempat Jayakatwang mempersiapkan diri untuk melancarkan serangan mendebarkan terhadap Singhasari. Jayakatwang memiliki satu tujuan yang teguh, memerdekakan diri dari pengaruh kerajaan Singhasari yang selama ini membatasi kekuasaannya. Dengan berani, dia memimpin pasukannya untuk menyerbu istana Kertanagara, tindakan yang akan mengubah takdir dan menandai awal kejayaan kerajaan Glanggelang. Serangan mereka terkoordinasi dengan cermat. Pasukan Jayakatwang datang dari dua arah yang berbeda, mengejutkan Singhasari. Dari utara, mereka menaklukkan jurang Angsoka dan bermalam di Turan. Sebelum pagi tiba dan mereka melanjutkan perjalanan menuju desa Memeling. Kehadiran mereka di desa itu membuat penduduknya panik dan melarikan diri ke ibu kota Singhasari, meninggalkan desa yang terjarah. Sementara itu, pasukan lain yang menyerang dari selatan melewati Lawor dan Sridahabawana. Mereka tiba di kota Singhasari dengan cepat, menimbulkan kekacauan di kota yang belum siap menghadapi serangan mendadak. Mengakhiri kisah panjang kejayaan Singhasari, pasukan Jayakatwang berhasil menaklukkan istana Kertanagara. Singhasari yang kuat dan perkasa harus tunduk pada kekuasaan baru yang berkuasa di wilayah itu. Inilah akhir bagi Singhasari, tetapi ini juga adalah awal kekuasaan bagi Jayakatwang, sang raja dari Glanggelang. Dalam banyak sumber sejarah, Glanggelang sering diabaikan sebagai ancaman oleh Kertanagara, Raja Singhasari. Baginya, fokus utamanya adalah membentuk aliansi dengan kerajaan-kerajaan di seberang lautan, untuk menghadapi tekanan dari penguasa Mongol di Cina. Namun, sebuah pandangan yang lebih dalam mungkin akan mengungkapkan sisi yang terlupakan dari sejarah ini. Prasasti Mula Malurung yang berasal dari tahun 1255 Masehi mencatat bahwa Glanggelang hanyalah wilayah yang tunduk pada kekuasaan Singhasari. Raja yang duduk di singgasana Glanggelang pun masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Kertanagara. Ini menjadi pertanyaan menarik. Mengapa Glanggelang yang tampaknya hanya anak kecil dalam kerajaan Singhasari, pada akhirnya bisa menggulingkan kekuasaan yang begitu kuat? Arkeolog Titi Surtinastiti dalam disertasinya di Universitas Indonesia mengungkapkan bahwa ketika Kertanagara masih menjadi putra mahkota di bawah pengawasan ayahnya, Wisnuwardana, Singhasari telah menjadi sebuah pusat perdagangan yang berkembang pesat. Pemerintahan Singhasari melibatkan negara-negara daerah yang dikuasai oleh raja di Singhasari sebagai pusatnya. Prasasti Mula Malurung menyebutkan setidaknya ada 8 negara daerah yang tunduk pada kendali Singhasari, termasuk Madura, Janggala, Lamajang, Daha, Wurawan, Morono, Hering, dan Elwa. Menariknya, Sminigrat Wisnuwardana mengangkat anggota keluarganya di berbagai negara sebagai perwujudan dari ekspansinya. Sri Harsawijaya, keponakan Wisnuwardana, menguasai Madura. Sang Apanji Dimurti, anak Wisnuwardana, memimpin daerah Janggala. Penguasa Tumapel adalah Sang Apanji Adimurti, yang dianggap sebagai anak oleh Wisnuwardana. Nararya Kirana, anak lain Wisnuwardana, memerintah wilayah Lamajang. Raja Singhasari sendiri, Sri Kertanagara, menempati wilayah Daha di Kadiri. Putrinya, Turuk Bali, bersama suaminya, Sri Jayakatwang, memerintah Glanggelang di Wurawan. Sri Ratnaya, Sri Narajaya, dan Sri Sabajaya, sepupu raja, masing-masing ditempatkan di Morono, Hering, dan di Elwa.
Sudah 7 abad berlalu sejak Jayakatwang merebut kekuasaan di Jawa dengan menggulingkan Singhasari pada tahun 1292 Masehi. Meskipun sejarah tampaknya telah melupakan gelang-gelang, banyak yang percaya bahwa jejak sejarah wilayah yang dulu dikenal sebagai Bumi Wurawan masih tersisa hingga hari ini. Salah satunya dapat ditemukan di Dusun Ngerawan, Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, sebuah tempat yang mungkin menjadi salah satu warisan tersembunyi dari kerajaan yang pernah begitu kuat, Kerajaan Gelanggelang. Dalam beberapa prasasti, terutama prasasti Mula Malurung, disebutkan bahwa Gelanggelang adalah ibu kota wilayah Wurawan. Namun, banyak pertanyaan muncul seputar apakah Dusun Ngerawan di Madiun dapat diidentifikasi sebagai Wurawan di masa pemerintahan Jayakatwang. Nama Ngerawan atau yang memiliki kesamaan fonetik dengan Wurawan muncul dalam 3 prasasti berbeda. Prasasti Mula Malurung dari tahun 1255 M, Prasasti Taji dari tahun 901 M, dan Prasasti Pucangan dari tahun 1041 M. Prasasti Mula Malurung mencatat bahwa Jayakatwang dan permaisurinya Turuk Bali, yang juga adalah adik Kertanagara, memerintah wilayah Gelanggelang di Bumi Wurawan. Prasasti Taji yang ditemukan di daerah Ponorogo, Jawa Timur, menyebutkan pejabat dan rakrian dari Wurawan yang menjadi saksi dalam proses penetapan sima, pajak, tanah perkebunan di Taji. Konsonan W dan B dalam bahasa Jawa kuno bisa saling bersinggungan atau bertukar, sehingga ada kemungkinan nama Burawan dan Wurawan adalah sama. Dalam sebuah buku berjudul, Toponim di sekitar kawasan situs Ngurawan, Madiun, gambaran lingkungan alam dan aspek-aspek kesejarahannya, yang ditulis oleh Aang Pambudi Nugroho, seorang sejarawan dan ketua komunitas Jawa kuno Sutasoma, dijelaskan bahwa kata Burawan dan Wurawan memiliki kemiripan fonetik yang cukup signifikan. Prasasti Taji juga mengungkapkan bahwa pejabat dari Wurawan memiliki peran yang sangat terhormat, dan ini tercermin dalam penyebutannya 2 kali dalam prasasti tersebut. Mereka berkumpul bersama para pimpinan di Taji untuk merayakan berbagai aktivitas, seperti makan, minum, menabur bunga, bermain, menari, dan bahkan adu babi dan ayam. Selanjutnya, sebuah nama yang menyerupai Ngerawan muncul dalam prasasti Pucangan yang berasal dari tahun 1041 M. Prasasti ini menceritakan penyerbuan Raja Airlangga ke Kerajaan Wuratan pada tahun 1029 M. Meskipun ada perbedaan dalam penulisan, epigraf Bucari dalam Melacak Sejarah Kuno Indonesia lewat prasasti, menjelaskan bahwa penulisan huruf Wa dengan vokalisasi A pada zaman Airlangga sangat mirip dengan huruf Ta. Lokasi pasti Wurawan telah menjadi pertanyaan yang memicu berbagai pendapat dari para ahli. N.J. Krom, seorang orientalis, epigrafis, dan arkeolog Belanda, percaya bahwa kerajaan Gelanggelang berada di lembah Sungai Brantas. Sementara itu, R.M. Eng Purbacaraka, seorang pakar sastra Jawa kuno, yakin bahwa kerajaan ini terletak di kaki Gunung Wilis yang mencakup wilayah Kediri dan Madiun seperti yang kita kenal saat ini. Pendapat Bucari membawa kita lebih dekat ke Madiun. Ia mencoba untuk mengaitkan Wurawan dalam prasasti Pucangan dengan Wurawan yang seharusnya dibaca sebagai Wuratan. Ini akan memperkuat asumsi bahwa Gelanggelang dan pusat pemerintahan Wurawan berada di wilayah ini. Dalam konteks ini, prasasti Pucangan juga menyebut Wurawan berdekatan dengan Wengker, wilayah yang dipercayai sebagai musuh Airlangga dan diperkirakan terletak di sekitar Madiun dan Ponorogo. Bucari juga berspekulasi apakah Gelanggelang mungkin ada di Goranggareng saat ini, yang terletak di antara Magetan dan Madiun. Di daerah ini, banyak prasasti batu dengan huruf zaman Kadiri, huruf kuadrat, dan artefak arkeologi lainnya ditemukan. Dalam bayangan Bucari, jika pasukan Jayakatwang menyerbu Singhasari yang kemungkinan ada di Malang dari Gelanggelang atau daerah Madiun, maka rute perjalanan mereka akan melewati daerah seperti Nganjuk, Kartosono, Jombang, Prigen, dan Lawang dari utara. Sementara itu, pasukan dari selatan akan bergerak melalui Tulung Agung, Blitar, Welingi, dan sampai di Malang, Singhasari. Namun, Rita Istari, seorang arkeolog dari Balai Arkeologi Yogyakarta, memiliki pendapat yang lebih spesifik. Dalam tulisannya yang berjudul, Kemungkinan Situs Ngurawan sebagai Bekas Kerajaan Kuno berdasarkan data arkeologi, dia menyarankan bahwa ibu kota Wurawan mungkin dapat ditemukan di Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Di desa ini, terdapat Dusun Gelang yang berbatasan dengan Dusun Ngerawan. Di sekitar Desa Glonggong,
Juga ditemukan nama-nama daerah yang memiliki hubungan dengan kerajaan Glang-Glang dan Jayakatwang, seperti Desa Doho yang mengingatkan pada Kertajaya, penguasa Daha yang merupakan leluhur Jayakatwang. Prasasti Mula Malurung sendiri mencatat hubungan politik dan perkawinan antara penguasa Singhasari, Kadiri, Daha, dan Glang-Glang, Wurawan. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Taksakaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksakaseta.